Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Amin. Silahkan duduk. Nah, adik-adik semua yang lagi beribadah online di rumah, kakak mau tanya, bagaimana keadaannya saat ini? Ya, semoga sehat-sehat semua ya. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus selalu memelihara dan menjaga kita semua. Terus adik-adik, ibu guru mau tanya, cerita minggu lalu tentang apa ya? Ayo, ceritanya tentang apa? Ya, ceritanya tentang Nuh yang diselamatkan Tuhan dari air bah. Kita menyanyi kasihnya seperti sungai. Nah, adik-adik, mari kita mengakui dosa kita dalam sepekan kemarin. Dan dengan kerendahan hati, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dalam bentuk nyanyian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang
adik-adik. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Apakah sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini? Kalau sudah siap, ya silakan duduk dengan tenang, persiapkan Alkitab kita. Mari kita mendengarkan cerita Alkitab. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya dulu. Siapa yang di sini yang suka menolak kalau disuruh oleh orang tuanya? Nah, kalau ada dari adik-adik yang di rumah seperti itu, maka kita tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Karena kenapa? Karena kita tidak menghormati orang tua kita. Nah, seperti juga dengan cerita kita pada hari ini. Jadi ada seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Ia bersama keluarganya, ketika ia sudah keluar dari kapal, Nabi Nuh ini memberikan persembahan bakaran kepada Tuhan. Nah, Nabi Nuh ini memiliki 3 anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ketika orang tuanya, ayahnya bernama Nabi Nuh memberikan persembahan untuk Tuhan, maka ikutlah ketiga anaknya ini membantu ayahnya. Tuhan sangat senang atas persembahan yang diberikan oleh Nabi Nuh. Dan Tuhan berjanji untuk melindungi Nabi Nuh dan keturunannya. Nah, Nabi Nuh ini dan ketiga anaknya sangat rajin berkebun. Nabi Nuh ini menjadi seorang petani. Jadi mula-mulanya Nabi Nuh ini membuat sebuah kebun anggur. Dan pada saat itu buah anggurnya sudah siap untuk dipanen. Jadi pada suatu hari Nabi Nuh ini mabuk karena terlalu banyak minum anggur. Setelah ia mabuk, matanya pun sudah setengah mau tertutup. Dan pada saat itu pun ia terbaring dan ia pun telanjang. Jadi dia tidak memakai baju. Pada saat itu ada salah satu anaknya yang bernama Ham berada di situ. Tetapi apa yang ia lakukan? Ia sama sekali tidak peduli dengan ayahnya. Dia tidak sama sekali peduli dengan Nabi Nuh ini. Ia malah membiarkan saja ayahnya tidak berpakaian, ia telanjang dan tidak memberikan sesuatu untuk menutupinya. Malah si Ham ini tertawa melihat ayahnya. Nah, tetapi berbeda dengan kedua anaknya, yaitu Sem dan Yafet. Ia malah membawa dan ia mengambil sebuah kain untuk menutupi tubuh ayahnya itu. Nah, tetapi pada saat ia menutupinya, ia tidak mau melihat aurat ayahnya. Maka kain itu dibentangkan ke atas, kemudian ia membuang mukanya ke samping, lalu ia menutup ayahnya, menutup badan ayahnya. Karena ia melakukan seperti itu karena ia sangat menghormati orang tuanya. Ketika ayahnya sudah sadar dari mabuknya, ia pun memanggil anaknya, yaitu Sem dan Yafet, dan kemudian ia memberkati kedua anaknya itu. Ia berkata bahwa Tuhan memberikan berkat bagi mereka karena ia sudah menghormati kedua orang tuanya. Nah, tetapi berbeda dengan Ham, ia malah dihukum karena perbuatannya yang ia tidak menghormati dan taat kepada orang tuanya, dan ia harus menanggung akibatnya dari perbuatannya. Nah, adik-adik semua, cerita hari ini mau mengajarkan kita bahwa hormatilah kedua orang tuamu dan taatilah mereka. Karena kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak akan mendapat berkat dari Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan berkat bagi kita yang menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Haleluya, amin. Nah, cerita kita hari ini terambil dari Kejadian 9. Nah, adik-adik di rumah, mari kita buka bersama-sama Kejadian pasal 9 ayat yang ke-18 sampai dengan 28. Ayo kita baca bersama-sama ayat 18.
Anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Terpujilah kita yang mendengarkannya. Haleluya, amin. Adik-adik, kita barusan sudah mendengarkan cerita Alkitab. Semoga adik-adik bisa pahami dan mengerti cerita Alkitab tadi yang dibawakan oleh Kakak Irma ya. Kita harus menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, setia dan taat, serta melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan mendengarkan nas persembahan dari Mazmur pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Kita menyanyi, "Bawa persembahanmu." Dengan rela hatimu, janganlah jemu
Mari kita duduk dengan tenang, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih khusus buat hari ini Tuhan, buat pagi yang indah ini, Engkau boleh memberkati kami bersama dengan anak-anak kami yang boleh saat ini beribadah bersama-sama di rumah mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih juga ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajar kami anak-anak-Mu ya Tuhan menjadi anak-anak yang selalu menghormati kedua orang tua kami, taat kepada kedua orang tua kami, karena kami tahu ya Tuhan bahwa orang tua kami yang melahirkan kami, yang selalu mendidik kami dan menemani kami, dan kami juga tahu bahwa orang tua adalah berkat kami dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, buat pagi yang indah ini juga ya Tuhan, kami akan datang berdoa bersama-sama, mendoakan kedua orang tua kami, bapak dan ibu kami Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam kehidupan mereka, berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan yang baik, berkati mereka di dalam usaha mereka, berkati mereka di dalam pekerjaan mereka, dan berkati mereka di dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga buat doa untuk anak-anak kami yang ada di rumah dan dimanapun berada ya Tuhan, yang saat ini sedang di dalam bangku pendidikan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kepintaran, kerajinan ya Tuhan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang selalu taat, rajin, menghormati kedua orang tuanya, terlebih taat kepada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Engkau berkati mereka ya Tuhan, berkati di dalam kehidupan mereka, berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, berkati mereka di dalam pelayanan mereka, agar mereka selalu senantiasa Tuhan tetap dalam setia melayani kami, terlebih melayani Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami beribadah, mungkin ada yang dalam keadaan lemah tubuh ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesembuhan, dan jika mereka ada yang lalai ya Tuhan, Engkau ketuk pintu hatinya agar minggu depan mereka boleh bersama-sama beribadah dengan anak-anak kami. Ya Allah Bapa di sorga, persembahan yang boleh kami berikannya Tuhan, Engkau berkati pula, biarlah semua itu dapat dipergunakan dengan baik. Bapa di sorga, inilah doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, sempurnakanlah doa kami, seperti Tuhan Yesus sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, amin. Tuhan melihat engkau, amin. Tuhan menjaga engkau, amin. Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, adik-adik, dadah.